Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia dengan NIM 2130401051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Nahwu lanjutan mengenai materi judul yang pertama, yaitu Al-Asmaul Majrurat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Asmaul Majrurat atau isim yang dibaca dengan jar. Terbagi menjadi 3, yaitu majrur bil idhofah, dan yang kedua majrur bil huruf, dan yang ketiga majrur bil tawabi. Isim majrur adalah isim yang dibaca jar atau yang beri'rab kasroh, dan terbagi menjadi 3, yaitu majrur bil idhofah. Majrur bil idhofah adalah isim yang dibaca majrur apabila menempati kedudukan sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah isim zahir atau isim dhamir yang disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Yang idhofah itu terdapat mudhof yang disandarkan dan mudhof ilaih yang disandari. Dan yang kedua, majrur bil huruf. Majrur bil huruf adalah isim yang dibaca majrur apabila berada setelah huruf jar atau isim yang didahului dengan huruf jar. Dan yang ketiga, majrur bit tawabi. Tawabi adalah kata yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, rafa, nasab, dan jar. Majrur bit tawabi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Baiklah, di sini saya akan menganalisis ayat dari Al-Qur'an yang mana sebagai contoh majrur bil huruf di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Di sini min sebagai harfun jar dan an-nasi sebagai isim majrur bimin. An-nasi sebagai majrur yang dibaca jar, dan tanda jar atau i'rab jarnya adalah kasrah, yaitu an-nasi. Dan yang kedua, billahi, bi di sini sebagai harfun jar, dan Allahi adalah isim majrurun bil ba. Kenapa dibaca Allahi? Karena isim yang didahului dengan harfun jar, maka ia akan dibaca dengan i'rab jar atau tanda kasroh, yaitu Allahi. Dan contoh kedua yaitu yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Fi di sini sebagai harfun jar dan asuri sebagai majrurun bi fi. Asuri berkedudukan sebagai majrur karena didahului dengan harfun jar dan dibaca dengan i'rab jar atau kasroh. Tanda i'rabnya adalah kasroh, yaitu asuri. Dan dari contoh bagian kedua yaitu misalu idhofah bil Quran, yaitu contoh dari idhofah di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Sab'a di sini berkedudukan sebagai mudhof, dan samawatin adalah mudhof ilaih yang dibaca dengan jar atau i'rab jar. Tanda i'rabnya adalah kasrah, kasratain pi akhir, yaitu samawatin. Dan yang kedua, Muhammadur Rasulullahi. Rasulu sebagai mudhof dan Allahi sebagai mudhofun ilaih yang dibaca jar. Tanda jarnya adalah kasrah. Dan contoh dari bagian yang ketiga yaitu misalut tawabi fil Quran. Contoh dari tawabi di dalam Al-Quran. Yang pertama, numatni'uhum qalilan summa nadqarruhum ila azabin ghaliz. Di sini azabin sebagai man'ut dan ghalizin sebagai na'at. Dan yang kedua, inni idzal lafi dhalalim mubin.
dolalin sebagai man'ut, dan mubin sebagai na'at. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia dengan NIM 2130401051 dari kelas BSAB 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi nahwu lanjutan mengenai judul Al-Asma'ul Majrurat bil Huruf. Isim yang dibaca majrur dengan huruf terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama harfun jar dan yang kedua harfun qasam. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat isim atau kata benda yang setelahnya menjadi majrur atau beri'rab jar. Huruf jar terbagi menjadi 9, yaitu sebagaimana yang saya tuliskan. Yang pertama min, ila, an, ala, fi, li, ba, kaf, dan rubba. Dan apabila isim yang didahului dengan huruf jar, maka i'rabnya dibaca dengan jar atau majrur dengan harfun jar karena didahului dengan huruf jar, dan tanda i'rabnya adalah kasroh. Dan yang kedua ada harfun qasam. Dan apabila isim yang didahului dengan harfun qasam, maka isim tersebut dibaca dengan i'rab jar. Dan harfun qasam terbagi menjadi 3, yaitu waw, ta, dan ba. Contohnya wallahi, tawahi, dan billahi. Waw sebagai harfun qasam dan Allahi sebagai isim majrur. Dan ada pun contoh yang kedua, yaitu tawahi, ta sebagai harfun qasam dan Allahi sebagai isim majrur. Allahi, dan tanda jernya adalah kasroh di akhir kalimat dan dibaca menjadi Allahi. Baiklah, sebagaimana contoh dari kalimat dari huruf-huruf jar. Yang pertama yaitu min, nazalal mataru minas sama'i. Min sebagai harfun jar dan as-sama'i sebagai isim majrur yang dibaca jar. Tanda jarnya adalah kasroh di akhir kalimat, yaitu as-sama'i. Dan dapat kita lihat di sini yang saya garis bawahi ini adalah dari huruf-huruf jar dan isim majrur yang dibaca dengan jar. Tanda jarnya adalah harokat kasroh. Baiklah, adapun contoh dari huruf jar yang terdapat di dalam Al-Quran sebagaimana yang saya tuliskan. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Dapat kita lihat di sini ilal ibili. Ila sebagai harfun jar dan ibili sebagai ismun majrurun bil ila. Ibili sebagai majrur karena didahului dengan harfun jar dan tanda majrurnya adalah kasroh di akhir kalimat dan menjadi ibili. Dan contoh yang kedua adalah minal jinnati wan nas. Min adalah harfun jar dan jinnati adalah isim majrur bimin. Isim majrur bimin. Tanda jarnya adalah kasroh di akhir kalimat dan dibaca jinnati. Dan yang ketiga, la tufsidu fil ardi. Surah Al-Baqarah ayat 11. Fi sebagai harfun jar dan ardi sebagai ismun majrurun bil fi. Tanda jarnya adalah kasroh di akhir kalimat dan dibaca ardi. Dan yang keempat, anin naba'il azim. Surah An-Naba ayat 2. An sebagai harfun jar dan an-naba'i sebagai ismun majrurun bin an.
dan tanda jernya adalah kasrah di akhir kalimat. Dan yang kelima, allati tattali'u 'alal afidah. Surah Al-Humazah ayat 7. Ala sebagai harfun jar dan al-afidati sebagai ismun majrurun bil ala. Dan tanda jernya adalah kasrah di akhir kalimat dan dibaca al-afidati. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Apabila dalam penjelasan saya terdapat kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia dengan NIM 2130401051. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas nahwu lanjutan mengenai materi al-asmaul majruratul bil idhofah. Majrur bil idhofah yaitu terdiri dari mudhofun ilaih. Majrur bil idhofah adalah isim yang dibaca majrur apabila menempati kedudukan sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah isim zahir atau isim dhamir yang disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Dan idhofah itu tersusun menjadi dua, yaitu mudhof yang disandarkan dan mudhof ilaih yang disandari. Dan contohnya adalah kitabu Muhammadin. Mengenai susunan idhofah adalah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Di dalam contoh, kitabu sebagai mudhof dan Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Cara membentuk susunan idhofah: yang pertama, menghilangkan tanda tanwin pada kata yang mudhof. Yang sebelum menjadi idhofah, tanda tanwinnya adalah kitabun. Dan setelah menjadi mudhof, maka tanda tanwinnya menjadi kitabu. Dan yang kedua, menghilangkan alif lam pada kata yang mudhof. Dan sebelum diidhofahkan, kitabu adalah al-kitabu. Dan setelah diidhofahkan adalah kitabu. Dan yang ketiga, kata yang mudhof ilaih dijadikan majrur. Tanda jernya adalah kasroh. Perhatikan pada contoh di atas yang telah dituliskan, yaitu Muhammadin. Jadi kitabu Muhammadin, kitabu berkedudukan sebagai mudhof dan Muhammadin berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Dan dia dibaca majrur. Tanda jernya adalah kasroh di akhir kalimat. Di sini saya akan menganalisis contoh majrur bil idhofah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, dalam surah An-Nasr ayat 1. Di sini dapat kita lihat nasrullahi, nasru berkedudukan sebagai mudhof dan tanda i'rabnya ada rofa. Dan Allahi berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Dan dibaca majrur. Tanda jernya adalah kasroh di akhir kalimat, yaitu Allahi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila dalam penjelasan saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ria Oktavia dengan NIM 2130401051. Saya dari kelas B21 BSAB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas nahwu lanjutan yang mana mengenai tema yang keempat, yaitu ismul mausul. Ismul mausul adalah kata penghubung dalam bahasa Arab. Isim mausul berfungsi menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kesatuan. Dan juga isim mausul adalah suatu jenis isim yang berfungsi untuk menghubungkan sejumlah kalimat maupun kata menjadi satu kalimat, sehingga satu kalimat akan menjadi jauh lebih jelas apabila terdapat penghubung dengan kalimat setelahnya. Kalimat yang terletak setelah kata penghubung atau isim mausul bisa disebut dengan silah atau anak kalimat. Dan selain silah ada juga a'in. Silah
Pengertian silah adalah kalimat yang jatuh setelah isi mausul dan disebut dengan silah atau anak kalimat. Dan sedangkan a'id adalah domir yang kembali pada isi mausul tersebut. Dan silah mausul dapat berupa jumlah ismiyah dan fi'liyah atau jar majrur dan dzarab. Isi mausul tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya silah. Maka dari itu dalam membuat kalimat isi mausul harus menyertakan silah agar lebih jelas untuk memahami apa itu isi mausul. Dan dapat kita lihat pembagian isi mausul. Isi mausul itu terbagi menjadi dua. Ada yang khusus dan ada yang umum. Yang khusus adalah allazi lil mufrad muzakkar dan allati lil mufrad muannas, allazani lil muannas lil musanna muzakkar, allatani lil musanna muannas, allazina li jam'il muzakkar, allati li jam'il muannas. Dan yang am atau yang umum adalah man lil akil, ma lil ghairi akil, ayu lil akil wa ghairihi. Arti dari seluruh isi mausul ini adalah yang. Arti allazi, allazani, allati, allatani, allazina, allawai adalah satu kesimpulan, yaitu yang. Baiklah, sebagaimana contoh isi mausul di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Surah Al-Isra ayat 1. Dapat kita lihat di dalam contoh ini allazi sebagai ismul mausul mabni ala sukun dan asra fi'lul madi mabni ala sukun, bi abdi sebagai harfun jar dan abdi sebagai ismun majrurun bil ba dan tanda jarnya adalah kasroh. Asra bi abdi adalah silatul mausul dan bi abdihi hinya ini adalah domir yang kembali kepada allazi atau kembali kepada isi mausul yang disebut sebagai a'id mausul. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya atau dalam presentasi saya mohon maaf. Dan kepada Ustazah Wulan, saya minta koreksinya atas presentasi saya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ria Oktavia dengan NIM 2130401051. Saya dari kelas 21 BSAB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas nahwu lanjutan, yaitu dengan tema yang kelima dengan judul kana wa ahwatuha. Baiklah, di sini kana wa ahwatuha adalah amaluha tadkhulul alal mubtada'i wal khabar watar paul mubtada wa yusamma ismuha watan sabul khobar wa yusamma khobaruha, yang artinya fungsi kana wa akhwatiha, fungsi kana dan saudaranya adalah amil yang masuk kepada kalimat mubtada dan khobar yang merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Kana wa akhwatuha dapat kita lihat di sini ada mafati'ah, kana, amsa, asbaha, adha, zolla, bata, soro, laisa, mazala, manfaka, madama, dan mabariha. Dan ini adalah bagian dari kana dan saudara-saudaranya. Dan baiklah, di sini saya akan memberikan contoh dari kana wa akhwatiha. Dan bagaimana fungsi dari kana tadi adalah memasuki kalimat mubtada dan khobar, yaitu contohnya Ahmadun mujtahidun, Ahmadun mubtada dan mujtahidun khobar. Dan setelah kemasukan dengan kana menjadi kana Ahmadun mujtahidan. Kana adalah bagian dari saudara kana. Ahmadun marfu'un sebagai ismun kana. Tanda rofanya adalah dhammah. Dan mujtahidan sebagai khobar kana dan wahwa mansub dan tanda nasabnya adalah fathah di akhir kalimat, yaitu mujtahidan.
Dan susunan kalimat kana adalah terdiri dari fi'il, isim fi'il, dan khobar fi'il. Contohnya, kana Zaidun mujtahidan. Kana sebagai fi'il madi nakis dan Zaidun sebagai ismun kana wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih. Dan mujtahidan adalah khobar kana wa huwa mansub dan alamatu nasbihi adalah fathah, yaitu dibaca mujtahidan. Dan kaidah kana ada 3. 1. Mubtada. Kalimat mubtada berubah menjadi isim fi'il dan i'rabnya tetap marfu. Dan yang kedua, khobar berubah menjadi khobar fi'il dan i'rabnya adalah mansub. Dan yang ketiga, kana dan saudaranya adalah fi'il nakis atau kalimat yang kurang karena tidak dapat menjadi kalimat yang sempurna apabila tidak terdiri dari isim dan khobar. Dan baiklah, di situ saya akan menganalisis contoh dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanallahu aliman hakiman. Surah An-Nisa ayat 17. Di sini dapat kita lihat kana sebagai fi'lul madi nakis mabni alal fathi dan Allahu sebagai ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ismun kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih. Dan aliman sebagai khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan kepada Ustazah Hulan, kami mohon koreksinya atas presentasi kami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia dengan NIM 2130401051. Saya dari kelas 21 BSAB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas nahwu lanjutan dengan tema yang ke-6, yaitu inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha adalah tansibul mubtada wa tarfa'ul khobar, yang menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Tanda mansubnya adalah fathah sebagai isim mubtada, sebagai isim inna, dan tanda rofaknya adalah dhammah sebagai khobar inna. Jadi fungsi inna adalah yang merubah mubtada menjadi isim dan i'rabnya menjadi mansub. Tanda mansubnya adalah fathah dan khobar menjadi khobar inna, dan tanda i'rabnya adalah marfu. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Dan dapat kita lihat inna dan saudara-saudaranya di situ adalah inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Inna dan anna yang artinya sesungguhnya, sebagaimana contohnya inna Zaidan mujtahidun. Inna adalah harfun taukid dan Zaidan sebagai ismun inna mansubun dan tanda mansubnya adalah fathah, dan mujtahidun sebagai khobaru inna wa huwa marfu'un. Tanda marfu'nya adalah dhammah fil akhirih. Dan yang kedua, laita artinya seandainya, yang berfungsi untuk mengharapkan sesuatu yang terjadi. Contohnya laita syababa aidun. Laita adalah akhwatu inna, asyababa sebagai isim inna mansubun dan tanda mansubnya adalah fathah. Aidun sebagai khobaru inna wa huwa marfu. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Dan yang ketiga, lakinna artinya tetapi. Contohnya qama hamidun lakinna zaidan jalisun. Lakinna akhwatu inna, zaidan ismun lakinna, jalisun sebagai khobaru lakinna. Dan yang keempat, la'alla artinya semoga atau mudah-mudahan, yang contohnya la'allal matara nazilun. La'alla adalah akhwatu inna, matara
ismun la'alla, nazilun khobarul la'alla. Dan yang kelima ka'anna, artinya seperti atau seakan-akan, yang mana contohnya ka'anna Fatimata badrun. Ka'anna adalah akhwatu inna, Fatimata sebagai ismun ka'anna, dan mansubun, tanda mansubnya adalah fathah, dan badrun sebagai khobaru ka'anna, marfu yang marfu, dan tanda marfu'nya adalah dhammah di akhir kalimat. Dan di sini saya memberikan contoh di dalam Al-Qur'an. Contoh dari inna wa akhwatuha. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wasi'un alim. Surah Al-Baqarah ayat 115. Dan dapat kita lihat di sini inna harfun nawasih mabni alal fathi. Mabni alal fathi, dan fungsinya adalah menasubkan ismuha dan merofakkan khobaruha. Dan di sini Allah sebagai ismun inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun alal akhir. Allah mansub, tanda mansubnya adalah fathah di akhirnya, yaitu Allah. Dan di sini wasi'un sebagai khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun alal akhirih. Wasi'un khobarnya inna dan marfu, di mana tanda marfu'nya adalah dhammah di akhir kalimat, yaitu wasi'un. Dan yang kedua, annallaha azizun hakim. Surah Al-Baqarah ayat 209. Anna adalah harfu taukid, Allah ismu anna mansubun, yang tanda mansubnya adalah fathah, dan azizun sebagai ismu anna, azizun sebagai khobaru anna, wa huwa marfu'un, tanda rofa'nya adalah dhammah, yaitu azizun. Dan yang ketiga, wa ma yudrika la'alla sa'ata qaribun. Surah Asy-Syura ayat 17. Di sini adalah la'alla sebagai akhwatu inna, dan as-sa'ata ismu la'alla mansubun, tanda nasabnya adalah fathah, yaitu as-sa'ata. Dan qaribun sebagai khobaru la'alla marfu'un, tanda rofa'nya dhammah, yaitu qaribun. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan saya minta maaf. Dan kepada Ustazah Wulan, kami mohon koreksinya atas presentasi ini. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.